Halo para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas penerapan AI pada pesawat tempur. AI atau kecerdasan buatan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat telah dijajal dan diterapkan pada pesawat tempur. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, dengan tidak bermaksud untuk menggurui Anda, apa itu AI? AI merupakan kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin mensimulasikan kecerdasan manusia dan kemampuan pemecahan masalah sendiri atau dikombinasikan dengan teknologi lain, misalnya sensor, geolokasi, robotika. AI dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan atau intervensi manusia. Asistensi digital, panduan GPS, kendaraan otonom, dan alat AI generatif seperti pada ChatGPT, OpenAI hanyalah beberapa contoh AI dalam berita sehari-hari dan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bidang ilmu komputer, kecerdasan buatan mencakup dan sering disebutkan bersama dengan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Maaf, ini ada suara mesin gergaji kayu ini ya. Disiplin ilmu ini melibatkan pengembangan algoritma AI yang meniru proses pengambilan keputusan di otak manusia, yang dapat belajar dari data yang tersedia dan membuat klasifikasi atau prediksi yang semakin akurat seiring berjalannya waktu. Nah, AI baru-baru ini telah diuji coba atau dijajal oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada pesawat tempur eksperimental F-16 Fighting Falcon pada 2 Mei 2024. Menteri Angkatan Udara Frank Kendall pada tanggal 8 Mei 2024 menyatakan bahwa AI yang dijajal untuk mengoperasikan atau memiloti F-16 pada minggu lalu tampil mengagumkan dalam pertempuran udara melawan pilot manusia yang terampil. Setelah mengungkapkan informasi baru tentang penerbangan otonomnya pada 2 Mei di Pangkalan Angkatan Udara Edward di California, Kendall mengatakan dia terkejut dengan meningkatnya perhatian media. Penerbangan tersebut juga memengaruhi pandangannya tentang kecerdasan buatan. Pada konferensi di Washington DC yang disebut as Carter Exchange, Kendall menyatakan bahwa penerbangan tersebut menunjukkan keterlibatan dalam jangkauan visual versus F-16 berawak yang diterbangkan oleh penerbang dengan pengalaman 2000 atau 3000 jam. Sekitar 10 hingga 12 skenario dieksplorasi dengan 3 versi berbeda, dengan Kendall yang bertanggung jawab saat AI mengambil alih. Setelah itu AI dapat mengendalikan pesawat dan dapat menggunakan senjata atau rudal jarak pendek F-16 untuk mensimulasikan keterlibatan dengan musuh. Menurut Kendall, pertarungan berjalan seimbang. Namun bila dibandingkan dengan pilot yang kurang terampil atau kurang berpengalaman, AI otomatisasi akan bekerja lebih baik dan lebih unggul. Klasifikasi tertinggi pilot komando diperuntukkan bagi pilot dengan 3.000 atau 2.000 jam terbang yang disebut sebagai pilot senior.
Kendall mengatakan bahwa meskipun AI saat ini belum siap untuk digunakan, AI pasti mengarah ke arah tersebut. Ini bergerak maju dengan cukup baik. Kami bergerak ke arah yang benar dan akan tiba di tujuan kami. Itu kata Kendall, Menteri Angkatan Udara Amerika Serikat. Jadi justru dengan AI ini itu sangat mudah untuk melihat skenario di mana mereka akan mampu melakukan tugas ini secara umum lebih efektif dibandingkan dengan pilot manusia. Menurut Kendall, kecintaannya terhadap kecerdasan buatan atau otomatisasi berasal dari buku rahasia yang ia tulis bersama untuk Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan di antara posisi di pemerintahan Obama dan Biden. Dia berusaha untuk memprediksi bagaimana pertempuran akan berkembang di bidang lain. Sepanjang buku ini selalu kembali ke subjek otomatisasi. Manusia pada dasarnya hanya dibatasi menurut Kendall, dan mesin akan melakukan tugas-tugas ini setelah kita mampu menciptakan mesin lebih efisien dibandingkan manusia dalam melakukannya. Dan sejujurnya itulah keseluruhan kisah otomasi dan industrialisasi selama beberapa abad terakhir. Tujuan dari pesawat tempur kolaboratif Angkatan Udara adalah untuk menyediakan pesawat tempur berawak dengan sayap otonom yang akan terbang bersama mereka, meningkatkan kemampuan tempur mereka dan mempersulit lawan untuk melakukan pertahanan. Otomatisasi untuk angkatan luar angkasa mungkin berarti kecerdasan buatan atau AI yang memantau dan mengelola satelit, tugas yang mungkin lebih mahir dilakukan oleh komputer daripada manusia. Namun ketergantungan yang lebih besar pada AI menimbulkan pertanyaan tentang kendali manusia dan kelayakan senjata otonom atau robot pembunuh yang bertindak tanpa persetujuan langsung dari manusia. Kendall mengatakan kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan tetap menerapkan otomatisasi. Banyak perdebatan di masyarakat mengenai perlunya pengaturan AI. Untuk mengatur otonom total, kata Kendall, sudah ada peraturan yang mengatur penggunaan kekerasan dalam pertempuran. Kami menyebutnya sebagai undang-undang konflik bersenjata. Namun saya yakin kita harus mencari cara untuk menerapkan peraturan tersebut pada masalah-masalah seperti ini. Setelah selesai, manusia masih bertanggung jawab untuk membangun, menguji, dan menggunakan mesin-mesin tersebut untuk memastikan bahwa semua orang mematuhi standar yang telah kita sepakati. Kita harus mencari cara untuk meminta pertanggungjawaban individu tersebut. Jadi bagaimanapun bahwa otomatisasi adalah sesuatu yang harus diadopsi oleh Amerika Serikat, terutama ketika ancaman menjadi lebih rumit dan lebih cepat daripada yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh masyarakat pada waktu yang tepat. Kendall menyatakan, "Saya yakin masa depan menjadi lebih jelas. Sepertinya satu-satunya hal yang tersisa untuk ditanyakan adalah siapa yang akan tiba lebih dulu. Batasan apa yang ingin kita terapkan pada diri kita sendiri untuk mengurangi kemampuan kita untuk beroperasi seefektif lawan kita, dan bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan tersebut." Demikian para pemirsa bahasan kita saat ini. Apabila ada saran dan kritik yang membangun, silahkan untuk mengisi kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai.
Semoga bermanfaat bagi Anda.